Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa. Kebakaran hebat melanda Museum Gajah yang berada di kawasan Museum Nasional di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu malam ini. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran dan hingga saat ini proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas gabungan. Dan kepulan asap tebal disertai api keluar dari kawasan Museum Nasional, di mana api yang berkobar hebat diketahui pertama kali muncul dari area Museum Gajah yang lokasinya berada di bagian belakang museum. Petugas pemadam kebakaran mendapat informasi terjadi kebakaran pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Petugas hingga kini masih berjibaku memadamkan api yang terus berkobar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang terjadi. Di Museum Gajah. Di Museum Gajah. Iya. Jam berapa Pak nerima ini? Masih jam berapa? 8.30-an. Ini yang terbakar gedungnya apa gimana Pak? Kayaknya sih lagi rendah ya. Nanti kita konfirmasi dulu ya. Dan pemirsa, dapat Anda lihat ini adalah lokasi utama pusat dari peristiwa kebakaran Museum Nasional. Petugas pemadam kebakaran dari berbagai pihak. Terakhir kami mendapatkan data ada 10 mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi dan dikerahkan untuk memadamkan api, dan juga puluhan personil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk berjibaku memadamkan api ini. Namun memang karena material di dalam bangunan yang mudah terbakar mengakibatkan proses pemadaman juga terhambat. Meskipun demikian, dari laporan terakhir rekan kami di lapangan juga menyampaikan bahwa kobaran api sudah berangsur surut seperti itu. Kami akan memastikan apakah memang sejauh mana api ini dapat dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan kobaran api ini dari informasi pihak terkait tadi api terlihat begitu muncul pukul 20 waktu Indonesia Barat pada Sabtu malam, dan kemudian petugas pemadam kebakaran mendapatkan informasi adanya laporan kebakaran pada pukul 20:10. Sebagian besar dari material yang ada di bangunan yang dilalap api ini sudah hancur. Beberapa bagian gedung juga sudah runtuh karena kobaran api yang sangat besar. Kami tadi juga mendapat informasi bahwa sempat terjadi angin kencang yang memang juga mempercepat penyebaran api. Namun informasi terakhir saat ini angin sudah tidak ada dan kondusif, sehingga proses pemadaman saat ini berfokus pada titik-titik yang memang masih dilalui api, tepatnya di bagian belakang gedung Museum Nasional yang menyimpan ratusan ribu benda bersejarah tentang Indonesia. Banyak sekali benda pusaka dan juga benda-benda bersejarah yang disimpan di museum ini pemirsa. Ada banyak sekali lukisan Pangeran Diponegoro, kemudian juga ada benda pusaka yang dipamerkan. Salah satunya yang paling terkenal juga banyak benda-benda terkait dengan keris Kiai Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro yang berusia selama 2 abad, di mana keris itu juga berada di Belanda, namun telah dikembalikan oleh Raja Belanda pada saat itu pada tahun 2020, menjadi salah satu benda bersejarah yang paling diminati untuk dilihat oleh para pengunjung. Dan dalam beberapa waktu terakhir Museum Nasional ini pun juga sudah berbenah begitu untuk menjangkau dan juga menjaring anak-anak muda untuk kembali berminat mengenal lagi sejarah dan budaya Indonesia melalui museum ini, dengan banyak membuat inovasi dari konten-konten dan juga ruangan imersif yang di situ juga menampilkan terkait informasi digital yang saat ini memang
sangat menarik minat pengunjung. Bahkan museum ini pun dalam beberapa waktu terakhir juga banyak dikunjungi oleh anak-anak muda, bahkan oleh anak-anak untuk belajar tentang sejarah Indonesia sendiri. Museum Nasional ini juga diakui sebagai salah satu museum terbesar se-Asia Tenggara dan merupakan salah satu museum dengan koleksi terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Jika dari informasi yang kami terima tadi pemirsa, bahwa api terlihat berkobar dan juga laporan kepada pihak pemadam sekitar pukul 20:10 dan sampai sekarang kurang lebih sudah 1,5 jam, hampir 2 jam kebakaran terjadi, proses pemadaman masih berlangsung. Artinya sudah hampir lebih dari 2 jam ini, kurang lebih ya 2 jam proses pemadaman dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan pemirsa, kami juga melihat banyak petugas kepolisian yang sudah dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa dan juga menyisir area di sekitar lokasi yang terbakar ini. Dan kami sampaikan bahwa untuk Jalan Merdeka Barat yang menjadi jalan utama letak dari Gedung Museum Nasional ini ditutup sementara pemirsa untuk memperlancar proses pemadaman dan ditutup untuk dilintasi warga, sehingga warga diharapkan tidak melalui area ini jika berada di Jakarta untuk kemudian menghindari area patung kuda ya, dan mengambil jalur alternatif lainnya. Karena jalur di Jalan Merdeka Barat ini tidak dapat dilalui. Dan ini adalah sisi lain dari Museum Nasional, di sisi yang berbeda pemirsa, dan sudah banyak dikelilingi juga oleh mobil pemadam kebakaran di beberapa titik. Artinya di sini memang sudah tidak lagi bisa dilalui oleh warga untuk melintas. Arus lalu lintas di sini otomatis sudah ditutup untuk proses pemadaman di sekitar atau yang mengelilingi Gedung Museum Nasional ini. Dan rekan-rekan wartawan tadi juga diminta untuk berhati-hati karena api belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Dan dapat Anda lihat ini adalah salah satu jalur yang dibuka untuk rekan-rekan media untuk bisa mengambil gambar dan juga mendapatkan akses informasi terkait dengan kebakaran yang sedang terjadi. Dan kita akan kembali menghubungi rekan kami Sarah yang ada di lokasi kejadian. Sarah, apakah sudah ada update informasi terkini terkait dengan kebakaran yang terjadi? Sarah, silakan. Ya Yohana, tadi kami sempat mewawancara beberapa pihak yang ada di depan Museum Nasional. Memang diketahui pusat terjadinya kebakaran ini berada di gudang yang menyimpan artefak. Ini baik itu artefak yang berbahan batu dan juga kayu. Memang kalau tadi kita mencoba untuk mengkonfirmasi titik yang menjadi penyebab, ini memang masih belum diketahui. Tapi yang menjadi dugaan sementara adalah sumber api berdasar dari plafon, yang dimana dari plafon itu merupakan set arus listrik dari gedung Museum Nasional ini. Memang sampai saat ini kami mencoba untuk mengkonfirmasi terkait penyebab pasti kebakaran tersebut, dan juga kami tadi bertanya mengenai kronologi. Memang kebakaran ini diketahui pertama kali oleh warga setempat. Dari warga setempat ini melaporkan kebakaran ini terjadi kepada pihak kecamatan setempat, dan dari pihak kecamatan setempat langsung menghubungi
pihak Museum Nasional. Dari pihak Museum Nasional sampai saat ini memang ada beberapa yang sudah meluncur ke Museum Nasional, dan juga dari pihak kepolisian juga telah mengirimkan sejumlah personil untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi pada malam ini. Memang kalau kita melihat aktivitas daripada pemadam kebakaran dari sisi depan Museum Nasional ini tidak terlalu sibuk, karena memang yang menjadi titik adalah di bagian belakang. Tadi kami mencoba mencari tahu bahwa di bagian belakang Museum Nasional ini ada sekitar 5 mobil pemadam kebakaran yang setengah melakukan upaya pemadaman api di bagian belakang. Yohana, sejauh ini baru itu yang bisa kami update. Sarah, tapi informasi tepatnya pukul berapa kebakaran ini terjadi? Apakah sudah ada? Sejauh yang kami dengar memang kebakaran ini terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Yang tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa dari masyarakat setempat memang langsung melaporkan hal ini kepada pihak kecamatan di Jalan Merdeka Barat ini. Dan sampai saat ini juga dari pihak Museum Nasional belum bisa dimintai keterangan resminya mengenai apa saja barang-barang ataupun peninggalan sejarah yang habis ataupun yang terdampak dari kebakaran pada malam ini. Tadi kami mencoba untuk bertanya-tanya pada petugas yang ada di sini. Memang diketahui di bagian belakang tempat titik menjadi kebakaran adalah diduga adalah gudang penyimpanan artefak peninggalan sejarah yang ada di Museum Nasional. Jadi bukan tempat pameran, melainkan gudang penyimpanan, Yohana. Tapi hal ini masih terus kami coba untuk konfirmasi lagi. Ya, Sarah, kalau kita lihat tadi disampaikan diduga itu adalah gudang penyimpanan, tapi jika memang melihat dari area yang terdampak atau dilalap api ini memang sangat luas sekali ya. Tentu saja kita masih akan memastikan dulu apakah memang tempat-tempat pameran ini terdampak atau tidak, Sarah. Baik, terima kasih Sarah. Kami akan update lagi nanti informasi terkini dari Anda di sana. Dan pemirsa, dari informasi rekan kami Sarah tadi di lapangan menyatakan memang informasi sementara bahwa pusat dari kebakaran yang terjadi ini adalah gudang penyimpanan artefak, bukan gudang pameran. Tapi kami masih akan memastikan kembali, karena jika dilihat dari pantauan video udara tadi, memang kobaran api sangat besar dan luas. Sementara untuk Museum Nasional sendiri juga denahnya memang tadi sebagian besar sudah dilalui atau dilalap oleh api. Dan sementara juga tadi disampaikan diperkirakan terjadi arus pendek listrik. Meski demikian, pemirsa, belum ada informasi atau keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dengan kronologi dan juga penyebab pasti kebakaran yang terjadi. Dan tentu saja kebakaran yang terjadi di Museum Nasional ini tentu mengagetkan kita semua, pemirsa, karena Museum Nasional atau Museum Gajah yang terbakar ini merupakan salah satu aset besar Indonesia, karena di sini menyimpan banyak benda-benda sejarah terkait dengan kekayaan budaya dan juga sejarah Indonesia dari masa ke masa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Juli 2023, di museum ini juga banyak dikembalikan atau sekitar 472 benda sejarah yang dikembalikan Belanda ke Indonesia. Dan benda-benda sejarah itu merupakan benda-benda penting terkait dengan cerita atau kisah perjuangan para pahlawan, peninggalan para pahlawan kita, semuanya sudah dikembalikan di museum ini. Dan kita berharap bahwa pemadaman api segera bisa selesai dan masih banyak benda-benda ataupun koleksi penting yang masih bisa diselamatkan. Sampai dengan malam ini, pihak pemadam kebakaran, tepatnya 10 mobil pemadam sudah dikerahkan ke lokasi dan disebar di beberapa titik untuk memadamkan api. Puluhan personil pemadam kebakaran dari tim gabungan dari BPBD, PLN, Koramil, dan Polsek juga sudah dikerahkan untuk mengamankan dan juga mempercepat proses pemadaman yang terjadi. Dan upaya pemadaman ini pun juga sudah dilakukan sejak laporan tadi diterima oleh pihak pemadam kebakaran pada pukul 20:10. Sampai dengan saat ini api masih berusaha dikendalikan karena
banyak sekali material dan juga benda-benda yang mudah terbakar. Ini menjadi salah satu hambatan tersendiri. Proses pemadaman sulit dikendalikan secepatnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.